Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hai teman-teman, selamat pagi. Jadi hari ini kita akan ngevlog wawancara terkait dengan bimbingan dan konseling. Tapi sebelum saya jelaskan lebih lanjut, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Jadi kami dari kelompok 3, mata kuliah administrasi pendidikan 20 PBA 1. Jadi saya sendiri, nama saya Nur Asil Astid. Kemudian teman kelompok saya yang pertama ada Melda. Kemudian yang kedua Aris. Hai Aris. Dan yang terakhir ada Aslinda. Jadi teman-teman, hari ini kita akan wawancara di sebuah sekolah di Watampone. Jadi sekolahnya itu di MTSN 1 Watampone. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita menuju ke sana. Bye-bye. Jadi sekarang teman-teman udah jam 9:36. Kita masih di kampus dan ini lagi perjalanan keluar dari kampus untuk menuju ke MTSN 1 Watampone buat wawancara. Sampai jumpa di lokasi. Hai, sekarang kita udah sampai di lokasi MTSN 1 Watampone. Riz. Jadi perjalanan tadi nggak sampai 30 menit, mungkin cuma 10 menit doang dari kampus. Dan sekarang kita akan langsung masuk buat wawancara guru BK-nya. Jadi tetap pantau ya teman-teman. Ya, jadi teman-teman, alhamdulillah kami sudah sampai di MTSN 1 Watampone dan alhamdulillah kami sudah bersama narasumber yang insya Allah hari ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kami seputar bimbingan dan konseling. Terima kasih kesempatannya. Langsung saja Bu, menurut Ibu apa saja peran guru BK dalam organisasi bimbingan konseling di sekolah ini? Menurut saya peran BK itu di suatu sekolah sangat penting dalam keberhasilan setiap siswa agar bisa menjalani proses pendidikan di sekolah untuk mengetahui dan memahami perilaku, juga memberikan konseling kepada siswa serta membantu siswa dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada pada siswa. Kemudian Bu, tugas apa saja yang harus dilakukan guru BK dalam organisasi bimbingan konseling di sekolah ini? Kita sebagai guru BK biasanya membantu siswa mengembangkan kemampuan belajar secara mandiri, membentuk siswa menangani atau memecahkan suatu masalah yang dialami setiap siswa, dan sebagai sahabat siswa, tempat mencurahkan segala keluh kesah siswa yang dialami. Bu, sebagai konselor guru bimbingan konseling, apa saja manfaat dari bimbingan konseling di sekolah ini, terkhusus di sekolah MTSN 1 Watampone? Manfaat bimbingan konseling di sekolah sangat penting, perannya sangat besar karena
peran konselor di sekolah sangat membantu bagi guru wali kelas, yaitu untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik agar siswa mampu mengaktualisasikan potensi dirinya atau mencapai perkembangan secara optimal serta membantu siswa dalam menyelesaikan masalah yang dialami. Kemudian Bu, sebagai konselor di sekolah ini, apakah terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan bimbingan dan konseling terhadap peserta didik? Selama ini kendala yang ada hanya sarana dan prasarana yang tidak memadai, kurangnya ruangan cukup. Ibu selaku guru BK di sini, masalah apa saja atau yang sering Ibu tangani dari siswa yang sering bermasalah? Oh ya, masalah yang sering saya tangani di sini, misalnya kasus pembulian, terus peraturan tata tertib, biasa siswa yang sering bolos, sering tidak masuk di sekolah, kemudian perkelahian, tapi yang umum itu pembulian. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah ada kendala yang Ibu rasakan pada saat menangani kasus-kasus yang telah Ibu sebutkan tadi? Terkadang ada miskomunikasi dengan orang tua siswa. Iya, itu aja. Terus bagaimana upaya Ibu untuk mengatasi kendala yang Ibu rasakan? Kita mencari bagaimana kita bisa dapat kontak langsung dari orang tua Siswa. atau biasa juga datang ke rumah siswa itu sendiri. Baik Bu, pertanyaan terakhir, seberapa pentingkah pelaksanaan organisasi BK khususnya di MTS 1 Watampone ini? Bimbingan konseling di sekolah sangat penting demi terlaksananya pembelajaran yang efektif dan demi perkembangan optimal bagi siswa baik secara individu maupun kelompok mengenai permasalahan yang dihadapi agar terbentuk peserta didik yang mandiri, dan juga BK berperan penting terhadap aturan-aturan yang ada di sekolah. Baik, terima kasih. Jadi guys, setelah melakukan wawancara tadi, kami dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama apa tuh Melda? Terkait dengan peran pembimbing konseling atau guru BK di sekolah. Jadi peran BK di sekolah ini terutamanya itu untuk mengetahui berbagai masalah atau keluhan yang dialami oleh peserta didiknya. Itu saja. Jadi untuk mengetahui keluhan peserta didik. Terus Linda, contoh kasus di MTS itu contohnya apa dan penanganannya itu kayak gimana? Baik, sesuai tadi hasil wawancara dikatakan bahwa masalah yang sering terjadi di sekolah ini adalah diantaranya masalah pembulian, siswa yang tidak menaati aturan sekolah, dan masalah perkelahian. Dan diantara ketiga masalah tersebut yang sering terjadi yaitu masalah pembulian. Tapi dulu kita di sekolah nggak ada pembulian ya. Sekarang kayaknya marak. Dan selain itu narasumber juga tadi mengatakan bahwa peran organisasi di BK di sekolah ini sangat penting demi terlaksananya pembelajaran yang efektif. Nah, jadi gitu teman-teman, BK di MTS N1 Watampone ini dianggap sangat penting untuk membantu pembelajaran siswa supaya efektif, dan BK juga katanya sebagai teman ya untuk mendengarkan keluh kesah siswa seperti itu. Jadi teman-teman, sebenarnya BK itu bukan tempat kalian buat bermasalah, tapi malah tempat untuk kalian menyuarakan apa yang menjadi pendapat kalian, kemudian keluh kesah kalian itu bisa di BK. Tuh, jadi itu ya teman-teman tentang BK di MTS N1 Watampone. Jadi panas ya guys. Sekarang kita ada di pekarangan MTS N1 Watampone dan tadi udah selesai wawancara. Alhamdulillah gurunya juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Sekarang wawancara kali ini sudah selesai dan vlog kita berakhir di sini. Jadi teman-teman, terima kasih telah mengikuti aktivitas wawancara kami di sekolah MTS N1 Watampone. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lain kali.